Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana setelah kelahiran Yudhistira, Dhritarashtra telah memaksa Gandhari untuk segera melahirkan anaknya. Namun yang terjadi adalah Putri Gandhari hanya melahirkan segumpal daging, dan hal itu membuat ia sangat terpukul hingga terjatuh pingsan. Berita Gandhari yang telah melahirkan segumpal daging itu telah sampai di tempat pengasingan Pandu. Dewi Madri menanyakan kepastian berita itu kepada suaminya dan juga mempertanyakan nasib Yudhistira yang sampai saat ini tidak memiliki pelindung dari saudara-saudaranya. Seorang raja yang ideal haruslah memiliki saudara untuk memperkuat tahtanya nanti. Oleh sebab itu, Pandu berinisiatif untuk meminta agar Kunti memohon keturunan lagi, dan ia segera beranjak untuk menemui istrinya tersebut. Pandu berkata, "Aku telah memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Madri. Sekarang Yudhistira adalah masa depan dari bangsa Kuru, dan keempat saudaranya nanti akan dapat melindunginya saat ia menjadi seorang raja. Kau harus memanggil dewa lagi dengan bantuan mantra yang kau punya, Kunti. Bangsa Kuru membutuhkan 4 anak lagi darimu." Sementara itu di Hastinapura, Raja Dhritarashtra dengan tergesa-gesa menuju alun-alun istana. Ia berencana untuk pergi berperang dan menyerang kerajaan lain untuk memperluas wilayah kerajaan Kuru, dan ia dikusiri langsung oleh Sanjaya. Namun keberangkatannya itu telah dihadang oleh Bisma yang agung dan juga Perdana Menteri Widura. Bisma tidak mengizinkan Dhritarashtra untuk pergi berperang dan menyerang kerajaan lain. Bisma berkata, "Buatlah keputusanmu sendiri, namun saat seseorang dikuasai oleh kemarahannya, maka dia tidak akan bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Ambillah keputusan itu saat kau sedang dalam keadaan tenang." Dhritarashtra terus memaksakan diri untuk berangkat. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang tidak tenang saat ini. Ia juga mempermasalahkan keputusan pernikahannya dengan Gandhari, dan sebagai akibatnya, dia menerima hinaan dari Gandhari saat ia sedang menutup matanya, namun ia tetap mau menerimanya sebagai istrinya. Dhritarashtra sangat menyesalkan bahwa ia tidak memiliki anak, yang dikarenakan Gandhari hanya melahirkan gumpalan daging saja. Hidupnya merasa sudah tidak berarti lagi, karena itulah ia memutuskan untuk berperang dan menunjukkan kualitas dirinya tersebut. Di tengah perdebatan itu, Ratu Satyawati muncul dengan mengatakan bahwa pandangan Dhritarashtra selama ini terhadap Gandhari adalah salah. Satyawati berkata, "Mengharapkan seorang anak dari Gandhari adalah kesalahan kita. Seharusnya aku sudah tahu sebelumnya bahwa tidak mungkin seorang wanita melahirkan 100 anak dalam kehidupannya ini. Karena sebenarnya dia bukan melahirkan gumpalan daging, namun dia melahirkan sumber dari 100 bayi tersebut. Dan sekarang orang yang bisa menghidupkan mereka adalah bagawan biasa." Dhritarashtra nampak sumringah mendengarkan perkataan ibu ratu tersebut. Sementara itu di suatu tempat, bagawan biasa dibantu oleh murid-muridnya tengah melakukan ritual untuk menampung ke-100 benih bayi Dhritarashtra ke dalam sebuah wadah yang berfungsi seperti sebuah kandungan. Dhritarashtra nampak tidak sabar untuk menunggu proses ritual tersebut, dan ia lalu bertanya kepada Sangkuni apakah yang telah dilakukan oleh bagawan biasa. Sangkuni berkata, "Sang bagawan telah menyiapkan sebuah goa bawah tanah yang dinamakan Siti Garba, dan ia mengatakan bahwa di dalam goa inilah semua anak Gandhari akan lahir." Tak lama kemudian, atas perintah dari bagawan biasa, Guru Kripa lalu mempersilahkan anggota keluarga kerajaan Hastinapura untuk masuk ke ruangan tersebut. Raja Dhritarashtra sangat senang dengan suasana ruangan tersebut. Ia merasakan ada kehidupan di tempat itu. Bagawan biasa pun datang dan menjelaskan bahwa di saat waktunya telah tiba, 100 anak-anak Gandhari akan lahir di tempat itu,
dan seorang putri juga akan lahir dari wadah yang ke-101. Hal itu sesuai dengan doa Gandari yang tidak terucap yang menginginkan seorang anak perempuan. Dhritarashtra yang masih terpesona dengan tempat tersebut menanyakan kepada Sangkuni apakah di setiap wadah yang ada memiliki denyutan sebagai tanda adanya kehidupan. Sangkuni pun lalu menjawab bahwa wadah itu berdenyut seperti denyutan jantung dari adiknya Pandu. Raja Gandhara itu pun mulai lagi menghasut Dhritarashtra dengan mengatakan bahwa jika 100 anak Dhritarashtra itu nanti lahir, maka ia haruslah dinobatkan menjadi pangeran Hastinapura, dan yang tertua nanti akan menjadi pangeran mahkota yang akan mewarisi tahta Hastinapura. Sementara itu Pandu yang menginginkan seorang putra yang memiliki kekuatan 1000 ekor gajah di dalam tangannya, segera memerintahkan Kunti agar memanggil Dewa Bayu untuk menganugerahkan anak yang diinginkannya. Dan tak lama kemudian, Dewa Bayu pun datang dengan kekuatan anginnya yang membuat Pandu dan Kunti bergetar dan tergoyahkan hingga membuat mereka jatuh berlutut. Dewa Bayu kemudian menganugerahkan seorang putra yang sama tangguhnya dengan dirinya itu. Sang dewa memberikan anak itu nama dengan sebutan Bima yang hebat, dan seluruh dunia nanti akan takjub dengan kekuatannya. Hal ini membuat Pandu dan Kunti menjadi begitu senang. Pandu lalu meninggalkan Kunti untuk mengambilkan susu buat anaknya tersebut. Namun secara tiba-tiba, petir menyambar dan mengagetkan Dewi Kunti hingga membuat Bima terlepas dari tangannya. Anak itu melayang jatuh ke dalam jurang yang membuat ibunya sangat panik. Dewi Kunti segera menyusul anaknya turun ke dasar jurang, namun alangkah terkejutnya Kunti bahwa Bima kecil yang terjatuh tidak mengalami cedera sedikit pun, namun malah batu yang ditimpanya tadi yang mengalami retak. Inilah bukti dari kekuatan tubuh Bima yang sangat luar biasa tersebut. Sementara itu di Hastinapura terdengar suara gemuruh petir serta kejadian alam yang luar biasa dan membuat seluruh masyarakat sangat ketakutan. Bisma dan Widura juga sangat terheran-heran dengan kejadian aneh itu. Di sisi lain, Ratu Gandari merasa sangat senang karena mendengar suara kehidupan yang berasal dari kendi-kendi yang berisi embrio anak-anaknya tersebut. Nah, pertanda alam apakah yang sedang terjadi di Hastinapura tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.